semuanya, aku Farida dari kelas 11 Busana 2. Nah, hari ini aku tuh mau ngerjain tugas dari materi teks berita. Tapi kali ini aku mau bawain teks beritanya itu secara informal. Jadi kayak ngevlog-ngevlog biasa aja gitu, have fun. So, kalian terus ikutin aku ya. Nah, hari ini kita bakal keliling-keliling dari secuilnya kota Bandung, yaitu aku mau jalan-jalan ke Gasibu. Pokoknya kita keliling-keliling Gasibu, kita ke gedung sate, kita ke museum, terutama tempat yang paling aku suka yaitu perpustakaan. Nah, jadi kita bakalan jalan-jalan ke sana. Nah, ketika sampai, kita itu bisa langsung lihat ada trek larinya. Nih, di sini banyak banget orang ya. Kita ke sini bisa sekalian olahraga juga nih. Tujuan kita ke sini itu mau pergi ke perpustakaannya, bukan mau lari. Nah, lokasinya itu benar-benar di samping dari trek larinya, langsung bisa lihat perpustakaannya. Ini point of view trek larinya kalau dari atas. Nah, di sini langsung ada pintu masuk menuju ke perpustakaannya. Jadwal buka perpustakaan ini kalau misalkan weekdays itu dari jam 8 sampai jam 4 sore. Tapi kalau untuk weekend hanya dari jam 8 pagi sampai jam 12 siang. Sebelum masuk, kita dipinta untuk ngisi buku kunjungannya dulu. Nah, di sini juga aturannya itu harus nyimpen tas, jaket, dan helm itu di locker ya. Apalagi makanan sama minuman itu nggak boleh dibawa masuk. Nah, sepatunya juga jangan lupa disimpan, soalnya di dalam ruangan kita nggak diperbolehkan untuk pakai sepatu. Selain buku-buku, di sini juga disediain komputer yang support untuk kita ngerjain tugas. Buku-buku di sini tuh cukup komplit juga. Nah, buat kalian yang nggak bisa pergi ke perpustakaan, kalian juga bisa nih minjem buku melalui online. Setelah dari tadi cari-cari buku yang menarik, akhirnya inilah buku yang menarik perhatian aku banget, yaitu biografinya Imam Bukhari. Buku ini tuh ngejelasin dari masa kecilnya Imam Bukhari sampai beliau itu menjadi perawi hadis yang sahih. Ini view dari atas perpustakaannya. Kerasa banget hangatnya sinar matahari, bisa ngeliat indahnya langit biru, dan juga hijaunya rumput. Wah, Imam Bukhari keren banget. Uba pingin jadi penghafal hadis juga, Rida. Ya makanya, kamu terus banyak belajar, banyak hafalan. Jangan tidur melulu. Rajin-rajin murojaahnya ya mulai besok. Oke. Rida baca bukunya lama banget, kan Uba udah selesai. Uba penasaran sama halaman selanjutnya. Ih. Selamat pagi semuanya. Seputar informasi hadir di sela-sela aktivitas Anda bersama saya Uba. Nah, hari ini Uba lagi ada di perpustakaan Gasibu. Nah, ini tuh temen aku si Uba yang selalu ikut kemanapun aku pergi, kapanpun dan dimanapun dia selalu ada di tas aku. Dia tuh adalah penguin buntelan hijau, lucu banget ya. Dia tuh anaknya kepoan banget dan selalu sok tahu. Aduh, banyak banget deh tingkahnya. Teman-teman, kita itu harus banyak-banyak baca buku. Soalnya buku itu jendela ilmu. Uba tuh pingin banget jadi penguin pinter. Jadi Uba mau banyak belajar. Ada teman-teman Uba nih, Rida. Lihat-lihat, lucu ya. Di sini aku nemu lagi buku yang menarik banget, yaitu buku soal batik Indonesia, dimana dari zaman dahulu batik Indonesia ini udah sering banget dipakai oleh orang-orang luar negeri dari belahan dunia. Mungkin di buku ini tuh hampir semua negara itu pernah pakai batik dari Indonesia. Cantik-cantik banget mereka ketika menggunakan batik. Nah, salah satunya di sini ada perempuan dari Saudi Arabia yang menggunakan batik dari Indonesia. Tuh, kelihatan tambah cantik ya mereka ini. Aku juga sering banget ngerjain tugas di sini. Salah satunya aku pernah ngerjain tugas desain digital itu di sini. Sekarang waktunya untuk kita keluar dari perpustakaan. Kita explore ke tempat-tempat lain yuk. Nah, sebelum itu jangan lupa awas aja kalau barang-barangnya ketinggalan ya.
Tadi aja ada kejadian lucu, aku keluar dari perpustakaan tapi aku nggak pakai sepatu, aku lupa ambil sepatunya, ya Allah. Baik pemirsa dan Rida yang ada di studio, kali ini Uba udah beres dari perpustakaannya. Terus lihat deh taman yang ada di belakang Uba. Lucu ya, warna hijau. Rida, ayo kita olahraga, kita harus hidup sehat. Ayo, ayo, ayo. Dari perpustakaan lurus aja terus sampai kalian ketemu toilet dan musola. Jadi buat kalian yang mau sholat itu gampang ya. Nah, ini bangunan gedung satenya ya, bener-bener persis di depan trek larinya. Ternyata di sini tuh lagi ada acara besar gitu. Aku jadi penasaran yuk. Yang lucu adalah ternyata itu tuh adalah acara nikahannya orang, dan aku masuk ke nikahan orang tanpa diundang karena aku ngeliat orang-orang pada masuk pakai baju olahraga biasa aja gitu kan. Dan ternyata di dalamnya tuh lagi ada festival gitu, banyak orang yang bazar. Jadi di luar gedung satunya itu emang ada acara nikahan, tapi di dalamnya itu di dalam gedung satunya tuh ya bazar gitu. Di sini tuh banyak banget barang-barang yang dijual, dari makanan yang unik, terus barang-barang DIY gitu. Aku jadi takut kalap di sini. Aduh, selamatkan aku. Teman-teman, Uba tiba-tiba ada di gedung sate. Di sini ramai sekali. Uba melaporkan. Di sini ceritanya si Uba tuh lagi jadi reporter berita ya, teman-teman tolong dimaklum. Terus di sini banyak banget anak-anak SD yang pada tampil dari mulai nari, main gendang, main angklung. Jadi ingat aku zaman SD itu sering banget pentas di gedung sate. Aduh, wisata masa lalu kan jadinya nostalgia ya. Di sini unik banget ada pesta inovasi perikanan, tapi aku nggak sempat masuk, soalnya tuh penuh banget. Di sini si Uba ngebajak lagi kameraku ya, aduh. Tujuan awal kita pergi ke gedung sate itu kan mau pergi ke museum. Nah, akhirnya aku ketemu museumnya di mana. Karena dari tadi itu aku tersesat karena saking luasnya gedung sate dan banyak banget orang. Jadi aku pusing. Museumnya ini buka jam setengah 10 pagi, sedangkan aku udah berada di sini dari jam 9. Ya, alhasil aku keliling-keliling booth dulu dan aku ikutan workshop yang ada di sini. Ini menarik semua sih. Ini menarik banget karena booth ini tuh sesuai dengan passion aku dan jurusan aku, yaitu busana. Nah, di mana booth ini tuh tentang fashion yang dimana bahan dasarnya itu diganti bukan dari kain, tetapi dari plastik. Karena mereka itu melihat bahwa Bandung ini sudah sangat tercemar oleh plastik. Maka mereka tuh memanfaatkan plastik supaya didaur ulang bisa jadi kain dan bisa dibuat menjadi produk baru. Di sini tuh unik-unik banget. Di sini aku lagi nyoba bikin pouch dari bahan plastik. Ini unik banget sih karena bahannya beda ya. Jadi sensasi ketika menjahit itu tuh kayak ini beda. Biasanya kan kita pakai kain ya. Unik sih ini. Nah, cara mereka mengolah hingga membuat menjadi kain plastik ini, itu mereka pastinya ngumpulin plastiknya dulu, habis itu dibersihkan, lalu ditumpuk-tumpuk sehingga menjadi lebih kokoh gitu. Kakak-kakak di workshop ini tuh ramah-ramah semua. Aku jadi nyaman waktu ngobrol sama mereka, apalagi kita tuh sefrekuensi gitu, sama-sama dari anak busana. Harga jualnya juga ini tuh cukup tinggi karena memang unik dan seninya tuh dapet banget ya. Nama workshopnya adalah Sugar Souvenir. So buat kalian yang tertarik boleh langsung kepoin IG-nya ya. Selanjutnya ini ada workshop kedua aku dari brand yang namanya Kasihin Baju. Di sini aku ikutan bikin keychain dari jeans-jeans bekas supaya nggak jadi limbah katanya, karena emang banyak banget limbah dari jeans ya. Akhirnya mereka itu decide untuk mengdaur ulangnya dengan bikin produk-produk baru, dari mulai tas, pouch, dibikin jadi kain perca, dan juga jadi keychain yang kayak lagi aku bikin. Di sini kita itu menyulam bahan jeansnya itu sehingga menjadi keychain, dan di sini tuh kakak-kakaknya ramah-ramah banget. Terus aku kenalan sama teman-teman baru. Seru deh. Awalnya kan aku lihat-lihat boothnya ya, terus menarik banget nih workshopnya. Akhirnya aku ikutan sambil nungguin setengah 10 karena aku bingung selama 30 menit untuk nunggu museumnya buka itu aku harus ngapain. Ternyata aku malah tenggelam dalam workshop itu, malah keseruan, keasikan, sampai akhirnya aku baru masuk museum itu sekitar jam 10.45. Museum Gedung Sate ini bukanya dari hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk hari Senin dan libur nasional itu libur ya. Dan jam bukanya ini dari jam setengah 10 sampai jam 4 sore. Harga tiket masuknya ini hanya Rp5.000 loh. Di sini tuh menjelaskan tentang sejarah dari bangunan Gedung Sate itu sendiri.
Dari mulai desain interiornya, bahkan batu bata dan semen untuk membangun gedung sate ini tuh diperhatiin banget loh, karena saking dipentingkannya bangunan ini supaya tetap berdiri kokoh. Waktu masih zaman Hindia Belanda, gedung sate ini dijadikan ibu kota kedua setelah Batavia. Jadi di Batavia itu ibu kotanya dipindahkanlah di Bandung dan ditempatkan di gedung sate untuk kepentingan militer para tentara Hindia Belanda. Selanjutnya di museum ini tuh ada ruangan teater, di mana di sini kita bisa nonton sejarah singkat dari berdirinya gedung sate. Gedung sate dari masa ke masa. Videonya hanya berdurasi sekitar 7 menit. Diperbolehkan untuk merekam namun tidak menggunakan flash. Dan wacana pemindahan ibu kota Hindia Belanda dari Batavia ke Bandung. Pemindahan tersebut melahirkan konsep berdirinya Balai Agung yang terdiri dari serangkaian gedung megah instansi pemerintahan Hindia Belanda. Oke, di sini aku udah selesai dari ruang teaternya. Sebenarnya museum ini tuh nggak begitu luas ya, jadi cukup singkat. Ini lucu banget, pertama kalinya aku lihat ada yang begini, yang buat balon udara itu loh, jadi pingin naik balon udara. Nah, sekarang aku lagi jalan menuju ke pintu keluar, karena emang udah selesai sih. Sebelum pulang, di sini kita tuh disuguhi dulu oleh seni mahakarya gambar yang bagus-bagus banget. Lihat dari mulai gambaran anak kecil, orang dewasa, di sini ada. Dan unik-unik, bagus-bagus semua, keren deh pokoknya. Pas lagi ngevlog di sini aku tuh pingin banget sambil ngobrol kayak biasa. Tapi suara dari luar tuh kedengeran banget masuk ke kamera. Jadi suaraku nggak kedengeran. Jadi aku harus dubbing. Waktu di perpus aku nggak bisa ngomong, itu karena emang harus silent. Waktu di gedung sate aku juga nggak bisa ngomong karena suaraku kalah dengan musik. Di museum juga sama, suaraku kalah sama musik, itu kenceng, jadi aku harus dubbing. Tadinya itu rencana aku setelah dari museum gedung sate, aku mau ke museum geologi. Tapi karena hari ini udah ngikutin workshop, jadi menurut aku udah nggak perlu deh aku ke museum geologi karena emang udah capek juga. Nah, di sini aku agak tersesat karena aku bingung jalannya. Mana aku di sini kayak ngangong-ngangong sendiri gitu ya. Orang-orang kan pada tuh bareng partnernya, hanya saya yang sendiri kayaknya. Tapi it's okay, ada Uba. Tadi bilangnya capek, janji mau langsung pulang. Tapi pas mau ke jalan pulang, aku ngeliat ada edu fair kalau misalkan gedung sate ini lagi dibuka, lagi ada event gitu. Akhirnya aku masuk deh. Ya dengan pastinya kita tuh nggak bisa keliling seluruh bangunannya, walaupun aku tuh pingin banget menjelajahi segala pelosok yang ada di dalam gedung sate itu, cuma itu mustahil ya. Gak ada yang mustahil di dunia ini. Di sini tuh lagi ada event besar di mana dalam gedung satenya tuh sama banyak workshop gratis lagi. Terus di sini ada workshop face painting. Aku pingin banget, tapi aku lagi ngejar waktu, takut gak keburu, jadi ya udah aku gak jadi deh ikut. Ternyata ini tuh adalah event tahunan West Java Partnership Day. Ini aku melimpir lagi sebentar untuk lihat-lihat buku. Tapi aku langsung sadar, enggak, aku harus langsung pulang karena aku lagi ngejar waktu. Jadi aku cuma lihat-lihat. Tadi kan janjinya mau pulang ya, habis dari museum janji mau pulang, tapi malah melimpir dulu ke gedung sate. Kali ini aku janji aku mau langsung pulang. Aku udah capek. Udah panjang juga kan. Jadi mendingan pulang.
aja jalan-jalannya. Nanti kita keliling Bandung lagi ya. Dan sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya. Dadah.